Selamat datang dalam program inovasi Puskesmas Rias yang dikenal dengan nama Gebrak, merupakan singkatan dari Gerakan Sehat Bersama RT, Tenaga Kesehatan, dan Kader. Berikut adalah profil Puskesmas Rias. Puskesmas Rias merupakan puskesmas pedesaan yang terletak di bagian selatan Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki wilayah kerja, Desa Rias dan Desa Serdang. Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Rias terdiri dari penduduk asli Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Bangka Selatan, dan pendatang atau transmigran dari Jawa. Gebrak merupakan program inovasi Puskesmas Rias, terbentuk di bulan September 2019. Program inovasi ini lahir dari hasil survei mawas diri yang didapatkan dari kuesioner masyarakat maupun permintaan masyarakat itu sendiri. Ada 6 SPM yang tidak tercapai merupakan tujuan inovasi ini terbentuk, yaitu SPM yang pertama, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar. Sulitnya melakukan pemantauan gizi pada anak usia di atas 2 tahun karena imunisasi dasar lengkapnya sudah terpenuhi, sehingga orang tua jarang atau malas membawa anaknya ke posyandu. Kemudian, SPM yang kedua, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar, di mana dalam hal ini IFA merupakan standar dalam SPM, yaitu ditemukan bahwa WUS enggan untuk melakukan pemeriksaan IFA di puskesmas. Kemudian SPM yang ketiga, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening kesehatan, ditemukan bahwa lansia jarang ke puskesmas karena tidak ada yang mengantar. Kemudian SPM yang keempat, persentase penderita hipertensi, kelima persentase penderita DM. Di 2 SPM ini ditemukan paradigma bahwa masyarakat tidak mau ke puskesmas bila belum menemukan gejala pada tubuhnya. Kemudian SPM yang terakhir, persentase penderita TB, yang mana adanya perubahan definisi operasional terkait dengan capaian target. Sasaran kegiatan dalam program ini yaitu masyarakat usia 15-59 tahun baik perempuan dan laki-laki termasuk target WUS dalam pemeriksaan IFA. Yang kedua, penderita hipertensi. Yang ketiga, penderita diabetes mellitus. Keempat, lansia yang belum sama sekali kontak dengan tenaga kesehatan. Kelima, balita yang pemantauan gizinya masih kurang. Keenam, orang terduga TB. Rangkaian kegiatan dalam program ini yaitu kegiatan dilakukan 12 kali dalam sebulan di 12 dusun, berbasis luar gedung, bertempat di rumah warga ataupun rumah RT. Petugas kesehatan yang hadir 4-5 orang dengan melibatkan RT, kader, dan pemegang wilayah masing-masing dusun. Jadi, program inovasi ini melibatkan lintas sektoral maupun lintas program. Pelaksanaan kegiatan Gebrak ada 4 pelayanan kesehatan, yaitu 1. Pelayanan kesehatan usia produktif, IFA, hipertensi, dan diabetes mellitus. Dalam pelayanan ini, di meja 1, adanya pendaftaran dan identifikasi faktor resiko dibantu oleh kader dengan membawa KTP ataupun BPJS dari peserta. Kemudian, di meja kedua, wawancara untuk melihat adanya keluhan ataupun masalah kesehatan yang dirasakan oleh peserta. Kemudian, di meja ketiga, adanya pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh maupun lingkar perut untuk melihat adanya terjadinya obesitas sentral maupun obesitas umum. Kemudian, di meja 4, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan IFA pada wanita usia subur. Terus, di meja terakhir, di meja kelima, adanya edukasi atau konseling terkait masalah kesehatan yang ditemukan pada peserta. Pelayanan kesehatan yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan lansia. Pada pelayanan ini, dilakukanlah pendaftaran, kemudian wawancara dan screening, lanjut dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan gula darah sewaktu dan kolesterol, diakhiri dengan KIE dengan media KMS lanjut usia. Pelayanan kesehatan yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan balita, melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan pada balita.
Kemudian, pelayanan kesehatan yang terakhir pada pelayanan orang dengan terduga TB, yaitu meminta bantuan kader maupun RT bila ditemukan orang yang batuk lebih dari 2 minggu dan melaporkan segera kepada tenaga kesehatan. Yang kedua, melakukan screening pada keluarga penderita TB, tetangga penderita, maupun orang yang kontak erat. Berikut adalah capaian program SPM setelah diadakan Gebrak. 1. Pelayanan kesehatan pada balita, adanya kenaikan capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 setelah diadakannya Gebrak. Kedua, pelayanan kesehatan pada usia produktif, dalam hal ini screening terganggu karena adanya pandemi. 3. Pada pemeriksaan IFA dapat kita lihat adanya kenaikan capaian di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. 4. Pada pelayanan kesehatan usila juga mengalami kenaikan grafik capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi, bisa kita lihat adanya kenaikan capaian di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, namun terjadinya penurunan di 2020 karena terbentur COVID. Selanjutnya, pelayanan diabetes mellitus didapatkan pula kenaikan grafik di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada pelayanan kesehatan orang terduga TB, terjadi peningkatan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan Gebrak di lapangan. 1. Kegiatan PTM dan lansia. Pada kegiatan ini diawali dengan melakukan pendaftaran. Di pendaftaran, di mana kader membantu peserta dalam melakukan pengisian form identifikasi faktor risiko. Peserta juga dianjurkan untuk membawa KTP maupun BPJS. Selanjutnya, hal yang dilakukan adalah wawancara. Dalam hal ini, petugas melakukan wawancara kepada klien untuk melihat apakah ada keluhan maupun masalah kesehatan yang terjadi. Kemudian, melakukan pengukuran tinggi badan untuk melihat tinggi badan dari peserta, kemudian melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran lingkar perut untuk melihat apakah terjadi obesitas sentral maupun obesitas umum pada peserta atau klien. Dan melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol, dan melakukan pemeriksaan IFA pada wanita usia subur. Selanjutnya, petugas melakukan edukasi dan konseling kepada klien untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan kepada klien. Lanjutkan dengan kegiatan kedua, kegiatan pelayanan kesehatan pada balita. Dalam kegiatan ini, petugas atau ahli gizi melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan pada balita dengan pemantauan gizi yang kurang. Selanjutnya, kegiatan pelayanan TB. Pada kegiatan ini, petugas bekerja sama dengan RT dan kader setempat untuk menjaring orang-orang yang terduga TB. Orang yang terduga TB bisa tetangga penderita TB, keluarga penderita TB, atau orang yang kontak erat dengan penderita TB. Berikut adalah foto-foto dokumentasi Gebrak yang sudah dilakukan bersama RT, kader, dan pemegang wilayah setempat. Program Inovasi Puskesmas Rias, Gerakan Sehat bersama RT, Tenaga Kesehatan, dan Kader. Gebrak!